Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dari Madura, Sumeneb. Pertanyaannya satu, ada dua, Ustadz. Yang pertama, Tapi hadiahnya tetap dapat satu walaupun tanyanya dua ya. pertanyaannya apa hukumnya? Gini Ustadz, saya punya saudara kerja di bank. Hukumnya saudara itu apa nanti gajinya ya apa ya? Apa riba apa berkah? Itu Ustadz. Hukumnya gajinya itu Ustadz. Terus yang kedua, Karena satu. enggak, hadiahnya tetap satu walaupun tanyanya dua. Oh ada. Iya, Ya, jadi- yang kedua pertanyaannya apa? Gini Ustadz, apa hukumnya kita minjam di bank? Itu jawabannya satu saja kalau gitu Oh iya, ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dua, harus dijawab dua-duanya sih. Yang pertama masalah banknya dulu. Bank ini riba atau tidak? Kan itu toh inti dari pertanyaannya. Sampai detik ini belum ada dalil yang qot'i atau pasti menentukan status tentang bank ini riba atau tidak. Yang dimaksud adalah bank konvensional. Kenapa? Karena perdebatannya ini masih berada di ranah ijtihad, bukan perdebatan di dalam masalah hukum. Nah, kalau kita ngomong bank, zaman Rasulullah itu bank belum ada. Jadi zaman Rasulullah bank itu belum ada. Kapan bank itu ada? Bank itu ada pertama kali pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab membuat sebuah bank dengan nama Baitul Mal. Konsepnya sangat sederhana dan sangat simpel sekali. Siapa yang nabung di Baitul Mal, dia nabung 1 juta rupiah, maka 10 tahun kemudian uangnya tidak diotak-atik, jumlahnya tetap 1 juta rupiah. Siapa yang punya hutang sama Baitul Mal, hutangnya 1 juta rupiah, 10 tahun nggak dibayar-bayar, baru 10 tahun kemudian dibayar, hutangnya tetap 1 juta rupiah. Ini konsep Baitul Mal pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Seiring perkembangan zaman, masyarakat semakin lama semakin banyak yang memeluk agama Islam, kemudian kebutuhan tentang bank semakin lama semakin meningkat, akhirnya muncullah ijtihad para pakar ekonomi Islam mendirikan bank berbasis syariah. Perdebatannya sekarang, bab ribanya itu kan ada dua. Yang pertama, kalau kita nabung, tabungan kita dipotong, betul ya? Kalau kita nabung, tabungan kita dipotong karena ada biaya admin. Kemudian yang kedua, kalau kita utang kita jadi nambah karena alasannya ada biaya admin juga. Nah, sekarang kita bab yang dipotong dulu. Ini sampai sekarang ulama berdebat mengenai masalah bab yang dipotong itu, apakah ini riba atau bukan. Yang mengatakan riba alasannya karena tidak boleh berkurang atau bertambah secara batil. Nah, sementara yang mengatakan ini bukan riba karena alasannya biaya potongan admin itu sebagai ujroh atau upah kepada orang-orang yang bekerja di bank tersebut. Kan orang yang bekerja di bank itu kan butuh income, butuh gaji. Nah, sehingga diambilkan dari uang yang ditabung dari nasabah, ada potongan menjadi ujroh kepada orang yang bekerja di dalam bank. Ini perdebatannya di ranah itu. Kemudian yang kedua, bab masalah hutang. Hutang ini kan kalau kita pinjam 100, ngembalikannya 100 lebih, kan begitu toh? Ini yang menjadi perdebatan. Nah, maka ada upaya dari para ulama untuk mensiasati perdebatan itu antara bank konvensional dan bank syariah. Apa bedanya? Kalau bank konvensional, misal saya mau beli mobil, saya tidak punya uang, maka saya datang ke bank. Bank, saya mau beli mobil, tolong mobilnya dibayarin. Akhirnya mobilnya dibayar oleh bank, mobilnya dibawa pulang oleh saya, surat-surat
BPKB-nya dipegang oleh bank, kemudian kita membayar dengan cara dicicil dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ini yang dikatakan oleh sebagian ulama riba. Alasannya kenapa? Alasannya karena tidak ada akad jual beli di situ, yang ada adalah akad pinjam meminjam atau hutang piutang. Nah, sementara yang bank syariah itu sama. Saya mau beli mobil, saya tidak punya uang. Saya datang ke bank, saya mau beli mobil, saya tidak punya uang. Sama, banknya membayarkan mobil itu, tapi mobil ini dibeli oleh bank. Setelah mobilnya dipegang sama bank, mobil ini jadi miliknya bank, kemudian mobil ini dijual ke kita dengan cara dicicil, dan bank ini mengambil keuntungan dari penjualan mobil tersebut. Paham ya maksudnya ya? Jadi sama, tapi bedanya adalah alur akadnya. Nah, sehingga di situ terjadi perdebatan lagi. Yang membolehkan bank, yang membolehkan pinjam di bank itu, oh ini enggak riba. Kenapa? Karena akad itu tidak harus diucapkan dengan lisan. Semua orang tahu bahwa yang namanya akad itu ada akad hutang piutang, ada akad jual beli. Sehingga kayak contoh begini, Imam Syafi'i itu mengajarkan kepada kita kalau jual beli itu harus ada akadnya. Misalkan saya beli jeruk, di depan kan ada orang jual jeruk. Saya beli jeruk misalkan. Ketika saya beli, uangnya diterima, yang punya jeruk, pedagangnya memberikan jeruknya, dia keluar akad, dia mengatakan saya jual. Kemudian yang membeli mengatakan saya beli. Itu yang diterapkan di basmalah. Orang kalau beli ke basmalah kan pasti pegawainya mengatakan saya jual. Nah, tapi walaupun nggak ngomong saya jual pun, sebenarnya kan secara hati sudah tahu kalau itu terjadi jual beli. Nah, sehingga akhirnya sebagian ulama mengatakan bank itu belum tentu riba, karena di situ tujuannya adalah jual beli tapi bukan hutang piutang. Maka terjadi ikhtilaf perdebatan di sini. Nah, saya kalau ditanya mau milih yang mana, mau milih yang mengatakan ini riba atau tidak, saya mengambil jalan yang paling selamat. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Saya kalau untuk urusan keperluan perbankan, saya akan selalu mengutamakan bank syariah. Uang saya taruh di bank syariah. Kalau saya ada kebutuhan hutang piutang, saya akan mengutamakan bank syariah. Mau pelayanannya jelek, saya tetap pilih bank syariah. Mau antrinya panjang, saya tetap pilih bank syariah. Mau kemarin sempat sistemnya dihack bank syariah Indonesia, banyak teman-teman saya mindahin dananya, saya tetap di bank syariah. Kenapa? Ini banknya orang Islam, kalau bukan saya orang Islam yang bela bank ini, kemudian siapa yang mau membela bank syariah ini? Kalau bank syariah seandainya di Indonesia tidak ada, maka pilihan kedua saya akan memilih bank milik negara. Kenapa? Karena saya berkontribusi untuk pembangunan negara. Kecuali kalau di Indonesia ini sudah sama sekali nggak ada bank kecuali bank swasta, mau tidak mau kita akan menggunakan bank swasta. Karena kita tidak bisa menghindar dari bank. Semua aktivitas kita itu terkait dengan bank. Ayo coba cetak Al-Quran, bank. Pembangunan masjid ini yang mau sodako transfernya ke bank. Itu jalan aspal yang dilewati itu uangnya juga dari bank. Orang mau ibadah haji umrah setornya juga ke bank. Maka kita kalau sama sekali menghindar dari bank tidak bisa, maka carilah jalan yang paling selamat, pilih bank syariah apapun mereknya, mau bank syariah Indonesia, mau bank Jatim Syariah, mau bank Muamalat, monggo, yang penting bank syariah. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan menjawab.